Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zulpatiara dan rekan saya Ella Santia dan Rosidah akan mempresentasikan akuntansi instrumen keuangan. Di sini terdapat agenda yang akan kita bahas, yaitu instrumen keuangan, perkembangan standar instrumen keuangan, PSAK 71 pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Selanjutnya PSAK 71, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Memang membahas tentang instrumen keuangan, namun secara rinci PSAK 71 juga membahas tentang pencadangan atas penurunan aset keuangan. Aset keuangan yang dimaksud baik berupa piutang, pengelolaan pinjaman hingga kredit. Di sini ada klasifikasi instrumen keuangan dalam PSAK 50. Definisi instrumen keuangan, setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas dengan atau instrumen ekuitas entitas lain. Terdapat aset keuangan, ada kas, instrumen ekuitas entitas lain, hak kontraktual atau hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Lalu ada kontrak diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Selanjutnya ada liabilitas keuangan yang terdapat yang di dalamnya ada kewajiban kontraktual, kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Lalu ada ekuitas, di mana kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas telah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Selanjutnya ada PSAK, instrumen keuangan dalam PSAK 50 yang merujuk setiap kontrak yang menambah nilai, yaitu aset keuangan entitas, dan di sisi lain, liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas lainnya, entitas lain. Di sini ada aset keuangan dan liabilitas keuangan. Dimulai dari aset keuangan terdapat kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, ada hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dan entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung, atau kontrak yang akan diselesaikan dengan penerbitan instrumen ekuitas entitas, yaitu ada non-derivatif dan derivatif, di mana derivatif yaitu surat perjanjian. Lalu ada liabilitas keuangan, kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Lalu ada kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif atau derivatif. Selanjutnya ada perkembangan standar instrumen keuangan dimulai dari PSAK lama sampai dengan tahun 1998. Yang pertama ada PSAK 09, penyajian aktiva lancar dan kewajiban lancar, PSAK 50 sekuritas, PSAK 43 akuntansi anjak piutang, PSAK 21 akuntansi ekuitas, PSAK 31 akuntansi perbankan, PSAK 50 akuntansi investasi efek tertentu, PSAK 51 akuntansi kuasi organisasi, PSAK 55 akuntansi instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai, PSAK 54 akuntansi restrukturisasi hutang piutang bermasalah. Dari sini bisa dilihat ada revisi PSAK. Dimulai dari PSAK revisi tahun 2006, yaitu PSAK 50 instrumen keuangan penyajian dan pengungkapan, PSAK 55 instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Lalu ada PSAK revisi 2010 dalam International Accounting Standard. Per 1 Januari 2009 ada PSAK 50 penyajian, PSAK 55 pengakuan dan pengukuran dan PSAK 60 pengungkapan. Di sini PSAK 50, 55, dan 60 direvisi lagi pada tahun 2014 dalam instrumen akuntansi standar efektif
1 Januari 2015. Lalu terakhir ada PSAK 71 yang dibahas, yaitu instrumen keuangan International Accounting Standard yang efektif pada 1 Januari 2019. Di sini ada instrumen keuangan 50, 55, 60. Di mana dalam International Accounting Standard 32 dalam PSAK 50 dimulai dari definisi pemisahan liabilitas dan ekuitas, instrumen keuangan majemuk, saham treasury, bunga, dividen, kerugian atau keuntungan, saling hapus atas aset dan liabilitas. Lalu ada International Accounting Standard 39 dalam PSAK 55, definisi dan klasifikasi derivatif melekat, pengakuan dan penghentian pengakuan, pengukuran awal, pengukuran selanjutnya, reklasifikasi, penurunan nilai, lalu lindung nilai. Selanjutnya ada International Financial Accounting Standard 7 dalam PSAK 60, tingkat pengungkapan berdasarkan kelas, signifikasi instrumen terhadap kinerja, sifat dan cakupan risiko, kualitatif dan kuantitatif, analisa sensitivitas. Selanjutnya adalah klasifikasi instrumen keuangan dalam PSAK 55. Instrumen keuangan terdapat 5. Yang pertama ada aset keuangan, dimulai dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Dan investasi memiliki hingga jatuh tempo, lalu pinjaman diberikan dan piutang, aset keuangan tersedia untuk dijual. Lalu ada liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kewajiban lainnya. Lalu ada instrumen ekuitas, yaitu terdapat instrumen ekuitas biasa, majemuk, dan sintesis. Lalu ada instrumen derivatif, derivatif biasa, derivatif melekat. Lalu ada instrumen lindung nilai, atas nilai wajar, atas arus kas, atas investasi neto pada operasi luar negeri. Selanjutnya ringkasan perubahan PSAK 71 instrumen keuangan. Menggantikan sebagian PSAK 55, namun PSAK 55 masih berlaku. Efektif 1 Januari 2020. Klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan, ada klasifikasi amortisasi cost dan fair value. Ada amortisasi cost jika memenuhi tes model bisnis model. Tujuan entitas untuk memperoleh arus kas yang diperjanjikan dan arus kas dari pembayaran pokok dan bunga atas pokok. Perubahan klasifikasi boleh jika terjadi perubahan bisnis model. Menggunakan expected loss. Expected loss itu kerugian yang terjadi dalam operasional bank secara normal dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan. Selanjutnya ada memperbaiki model akuntansi hedging. Hedging di sini adalah teknik manajemen risiko. Dalam PSAK 71 instrumen keuangan terdapat perubahan format mengikuti International Financial IFRS. International Financial Accounting Standard. Yang pertama bab 1 tujuan, bab 2 ruang lingkup, bab 3 pengakuan dan penghentian pengakuan, bab 4 klasifikasi, bab 5 pengukuran, bab 6 akuntansi lindung nilai. Dan tanggal efektif dan ketentuan transisi. Tanggal efektif 1 Januari 2020. Perbedaan dengan International Accounting Standard, acuan amandemen IFRS 3 Business Combination, ketentuan transisi. Terdapat ruang lingkup, diterapkan oleh semua entitas, semua perusahaan, untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali investasi, anak, asosiasi, dan joint venture, PSAK 65, 4, 15, hak dan kewajiban yang diatur dalam sewa, hak dan kewajiban pemberi kerja, PSAK 24, instrumen keuangan terbitan entitas yang memenuhi definisi instrumen ekuitas dalam pencatatan entitas penerbit. Hak dan kewajiban dalam kontrak asuransi, PSAK 62, kontrak dalam rangka kombinasi bisnis, PSAK 22, komitmen pinjaman dan provisi, PSAK 57, transaksi kompensasi berbasis saham, PSAK 53, hak dan kewajiban dalam ruang lingkup pendapatan.
yang terdapat dalam PSAK. Di sini selanjutnya ada persyaratan penurunan nilai ditetapkan untuk hak berdasarkan PSAK, pendapatan untuk pengakuan keuntungan dan kerugian penurunan nilai. Komitmen pinjaman berikut termasuk dalam ruang lingkup. Ada komitmen pinjaman berbentuk liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, komitmen pinjaman yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau dengan penyerahan atau penerbitan instrumen keuangan lainnya, komitmen untuk menyediakan pinjaman pada suku bunga di bawah bunga pasar, kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Lanjut, ada PSAK 71 merupakan adopsi dari IFRS 9 Financial Instrument yang dikeluarkan per 1 Januari 2016 yang efektif 1 Januari 2018. PSAK mengatur perubahan, klasifikasi, dan pengukuran penurunan nilai dan akuntansi lindung nilai. Meskipun PSAK 71 akan menggantikan PSAK 55, PSAK 71 ini belum menggantikan seluruh ketentuan dan persyaratan yang ada di PSAK 55. Hingga proyek makro hedging selesai dilakukan oleh IASP, PSAK 71 memperkenalkan entitas untuk memilih penerapan model akuntansi lindung nilai sesuai PSAK 71 atau PSAK 55 secara keseluruhan. PSAK 71 juga memberikan tambahan opsi kebijakan akuntansi untuk menerapkan PSAK 55 untuk makro hedging jika entitas menerapkan PSAK 71. Amandemen terhadap PSAK lain yaitu penerbitan PSAK 71 mengakibatkan amandemen terhadap PSAK lain, tanggal efektif dan ketentuan transisi. PSAK 71 berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan ini diperkenalkan. Jadi di dalam PSAK 71 ini masih terdapat PSAK 55 yang masih dipakai dalam PSAK 71. Selanjutnya ada pengakuan awal. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan. Jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat entitas pertama kali mengakui aset keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.1.1 sampai 4.1.5 dan pengukuran sesuai dengan paragraf 5.1.1 sampai 5.1.3. Ketika entitas pertama kali mengakui liabilitas keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.1.2 dan 4.2.2 dan mengukurnya sesuai dengan paragraf 5.1. Paragraf di sini mengacu ke standar akuntansi PSAK 71 tentunya. Selanjutnya ada pembelian atau penjualan reguler aset keuangan. Jadi di sini diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu di antara akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian. Dalam pembelian ada akuntansi tanggal perdagangan dan penjualan ada akuntansi tanggal penyelesaian. Selanjutnya dalam laporan keuangan konsolidasi diterapkan ketentuan konsolidasi aset keuangan dalam berbagai level konsolidasi. Entitas menentukan apakah pengertian pengakuan diterapkan pada bagian keseluruhan, kelompok, atau aset serupa. Lanjut dari penghentian pengakuan aset keuangan, entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau entitas mengalihkan aset keuangan seperti dijelaskan di paragraf 3.2.4 dan 3.2.5. Dalam pengalihan tersebut memenuhi kriteria pengertian pengakuan di paragraf 3.2.6. Entitas mengalihkan aset keuangan jika dan hanya jika entitas mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.
yang memenuhi persyaratan dalam paragraf 3.2.5. Di sini pengertian pengakuan aset keuangan bisa terjadi jika pengalihan yang diakui sebagai penghentian pengakuan. Selanjutnya, pengalihan yang tidak diakui sebagai penghentian pengakuan. Lalu keterlibatan berkelanjutan atas aset alihan dan keseluruhan pengalihan. Pengertian pengakuan liabilitas keuangan di sini ada 4 poin, yaitu entitas mengeluarkan ekuitas keuangan dari laporan posisi keuangan jika dan hanya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Pertukaran antar peminjam dan pemberi pinjaman existing atas instrumen utang dengan persyaratan yang secara substansial berbeda dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Modifikasi secara substansial atau atas ketentuan liabilitas keuangan dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Lalu selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan termasuk aset non-kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung diakui dalam laba rugi. Selanjutnya ada klasifikasi instrumen keuangan, dimulai dari aset keuangan, liabilitas keuangan, derivatif melekat, kontrak hibrida dengan aset keuangan sebagai kontrak utama, dan kontrak lainnya. Oh ya, kontrak hibrida adalah pengembangan fungsi dan produk yang ada di perbankan syariah. Selanjutnya ada klasifikasi instrumen keuangan. Klasifikasi berdasarkan model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Entitas dapat menetapkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diakui pada nilai wajar melalui laba rugi, sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi, yaitu aset keuangan dikelola dalam model bisnis, dan persyaratan kontraktual meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga. Lalu ada reklasifikasi pengelolaan aset keuangan jika dan hanya jika entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan. Perubahan tersebut diperkirakan sangat jarang terjadi. Lalu ditentukan oleh manajemen entitas sebagai hasil dari perubahan eksternal atau internal dan harus signifikan pada kegiatan operasi entitas dan dapat dibuktikan pada pihak eksternal. Perubahan pada model bisnis entitas akan terjadi hanya jika entitas memulai atau berhenti untuk melaksanakan aktivitas yang signifikan terhadap kegiatan operasinya. Entitas telah memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri lain bisnis. Di sini bisa dilihat instrumen keuangan klasifikasi yang dimulai dari instrumen utang termasuk kontrak hybrid atau yang berhubungan dengan perbankan syariah, yaitu ada tes SPPI atau sertifikasi profesi pembiayaan Indonesia atau arus kas pokok dan bunga. Jika memenuhi akan lanjut dalam tes model bisnis, arus kas kontraktual, dan jika gagal akan langsung ke FITPL atau fair value to profit and loss, yaitu di mana aset keuangan yang dimasukkan untuk tujuan diperdagangkan dalam waktu dekat. Nah, jika kembali lagi jika memenuhi tes model bisnis, lalu di sini akan dimasukkan ke dalam arus kas kontraktual dan arus kas kontraktual dan menjual instrumen keuangan. Lalu memilih opsi nilai wajar. Jika tidak, biaya perolehan diamortisasi atau dikurangi nilainya, dan di sini ada FVOCI atau Fair Value to Other Comprehensive Income yang ditunjukkan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan juga untuk dijual.
with recycling. Di sini ada derivatif yang langsung pada aset keuangan untuk dijual dan diperdagangkan dalam waktu dekat, yaitu fair value to profit and loss. Lalu di sini ada ekuitas yang diperdagangkan jika ya langsung kepada fair value to other comprehensive income. Mohon maaf, maksudnya fair value to profit and loss, dan opsi FVOCI ini dipilih jika ya masuk ke dalam fair value to other comprehensive income, tetapi tanpa recycling. Tanpa recycling laba rugi, pemilihan tidak dapat dibatalkan dan dapat dilakukan tiap instrumen pada saat pengakuan awal. Selanjutnya di sini kriteria SPPI atau Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia. Apakah arus kas berasal hanya dari pokok dan bunga? Konsisten dengan ketentuan dasar pinjaman Basic Lending Agreement. Lalu pokok pinjaman dan bunga ada pokok jumlah pokok pinjaman yang diperjanjian dalam kontrak, nilai wajar pada pengakuan awal, lalu bunga imbalan atas nilai waktu uang, risiko kredit, risiko pinjaman lainnya, misalkan likuiditas, biaya dan termasuk biaya administrasi margin laba. Di sini ada model bisnisnya, bisa dilihat jika model bisnis memiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual, lalu karakteristiknya memperoleh arus kas kontraktual, dan peluang sangat jarang. Lalu pengukurannya ada biaya perolehan diamortisasi. Selanjutnya model bisnis memiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual dan untuk dijual. Tujuannya untuk memperoleh arus kas kontraktual dan sifatnya tidak terpisahkan. Umumnya lebih banyak penjualan, frekuensi, dan volume dibandingkan memperoleh arus kas kontraktual. Pengukurannya ada fair value through other comprehensive income. Selanjutnya ada lainnya, tujuannya untuk memperoleh arus kas kontraktual untuk dijual dengan pengukuran fair value to profit and loss. Tidak menerapkan opsi pengukuran dengan nilai wajar. Dan di sini terdapat penjelasan tambahan, kriteria SPPI tidak relevan. Aset dengan model bisnis ini diukur pada fair value to profit and loss. Masih klasifikasi aset keuangan. Kategori pengukuran di sini serupa dengan PSAK 55. Ada PSAK 71 dan PSAK 55. Yaitu terdapat dalam PSAK 71 terdapat fair value to profit and loss, biaya perolehan diamortisasi, dan fair value to other comprehensive income. Selanjutnya ada PSAK 55 yang di dalamnya terdapat fair value to profit and loss, loan and receivable, dan ada HTM. HTM di sini adalah hingga jatuh tempo, dan ada fair value to other comprehensive income. Nah, di sini perubahan signifikan dalam mengklasifikasikan aset keuangan. Reklasifikasi aset keuangan tunduk pada ketentuan yang sangat rigid dan diperkirakan tidak sering terjadi. Selanjutnya ada kategori pengukuran. Ketentuan PSAK 55 dengan besar masih dipertahankan, biaya perolehan diamortisasi, dan fair value to profit and loss. Penyajian dalam OCI atas keuntungan atau kerugian liabilitas keuangan dan ditetapkan untuk pengukuran untuk diukur pada FTPL yang timbul dari perubahan risiko kredit, kecuali jika hal tersebut menciptakan atau meningkatkan konsistensi pengukuran pengakuan dan pengukuran. Reklasifikasi liabilitas keuangan tidak diperkenakan. Di sini ada pertimbangan dalam penilaian, yaitu di mana ada
Bagaimana kinerja dievaluasi, yaitu kinerja dievaluasi untuk menentukan nilai. Lalu bagaimana risiko dikelola atau konsekuensi yang dapat terjadi ketidakpastian. Selanjutnya, dan bagaimana manajer dikompensasi, yaitu memberikan prestasi manajer. Selanjutnya ada tingkat penjualan aktual dan ekspektasian. Pengukuran yaitu pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Selanjutnya ada faktor lainnya. Dinilai dari tingkat di mana sekelompok aset dikelola, misal portofolio aset. Di sini ada contoh model bisnisnya, yaitu portofolio likuiditas untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam kondisi tertentu, portofolio likuiditas untuk memenuhi kebutuhan pendanaan harian, aset dalam bentuk dana yang dikelola pada nilai wajar, pinjaman rita untuk sekuritisasi. Lalu ada instrumen perdagangan, aset keuangan untuk mendanai liabilitas asuransi, pinjaman retail untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ella Santia. Di sini terdapat klasifikasi piutang dagang, yaitu kriteria klasifikasi. Yang pertama SPPI, yaitu terpenuhi, dan yang kedua ada BM, yaitu untuk memperoleh arus kas kontraktual yang terpenuhi. Yang kedua ada piutang dagang, dan yang ketiga ada untuk piutang dilakukan sekuritasi, dan transaksi lainnya perlu pertimbangan yang lebih kompleks dengan mempertimbangkan bentuk kontraknya, yaitu anjak piutang. Terdapat opsi untuk ditetapkan pada FVTPL, yaitu aset keuangan. Dapat dilakukan jika penetapan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan accounting mismatch. Liabilities keuangan. Sesuai dengan PSAK 55, ditetapkan untuk diukur pada FVTPL jika yang pertama dikelola atas dasar nilai wajar atau mengandung derivatif melekat atau embedded derivatif yang tidak dapat dipisahkan. Nah, berikut dapat ditetapkan untuk diukur pada FVTPL jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, kontrak tertentu untuk membeli atau menjual item non-finansial. Dan yang kedua, ekspor kredit tertentu. Di sini terdapat pengukuran awal, yang kedua pengukuran selanjutnya aset keuangan, yang ketiga pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan, yang keempat pengukuran biaya perolehan diamortisasi, yang kelima ada penghapusan, dan yang keenam ada penurunan nilai. Di dalam pengukuran awal terdapat instrumen keuangan, yaitu terdiri dari FVTPL dan nilai wajar, dan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Apabila nilai wajar ditambah biaya transaksi terkait langsung dengan perolehan. Jika nilai wajar, biaya transaksi expense, dan biaya transaksi dikapitalisasi. Pengecualian, piutang dagang tanpa komponen pendanaan signifikan diakui sebesar harga transaksi. Terdapat pengukuran, yaitu pengukuran awal. Yang pertama, kecuali untuk piutang dagang dalam ruang lingkup paragraf 5.1.3, aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Yang kedua, jika aset wajar
jika nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, maka entitas menerapkan paragraf PP 5.1.2a. Yang ketiga, jika entitas menggunakan akuntansi, tanggal penyelesaian untuk aset yang setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka aset tersebut diakui pertama kali pada nilai wajar pada tanggal transaksi. Di sini terdapat pengukuran selanjutnya, yaitu setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan sesuai klasifikasi aset keuangan. Yang pertama, biaya perolehan diamortisasi. Yang kedua, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Atau yang ketiga, nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai di bagian 5.5 untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan paragraf 4.1.2 dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 4.1.2a. Yang ketiga, ada entitas menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai sesuai paragraf 6.5.8 sampai 6.5.14. Dan jika dapat diterapkan PSAK 55 instrumen keuangan, yaitu pengakuan dan pengukuran paragraf 89 sampai 94 untuk akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk portofolio dan dari lindungi nilai atas risiko suku bunga. Untuk aset keuangan yang ditetapkan sebagai item lindung nilai. Terdapat pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan, yaitu setelah pengakuan awal, entitas mengukur liabilitas keuangan sesuai dengan paragraf 4.2.1 sampai 4.2.2. Entitas menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam paragraf 6.5.8 sampai dengan 6.5.14 dan jika dapat diterapkan PSAK 55 paragraf 89 sampai 94 untuk akuntansi lindung nilai atas nilai wajar yang ditetapkan pada portofolio dari lindung nilai atas risiko suku bunga. Untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai item lindung nilai. Terdapat pengukuran biaya perolehan diamortisasi, metode bunga efektif, yaitu yang pertama, pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif, yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk yang pertama, ada aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk untuk aset keuangan tersebut. Entitas menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sejak pengakuan awal. Yang kedua, terdapat aset keuangan yang tidak dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, entitas menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya. Terdapat pengukuran biaya perolehan diamortisasi modifikasi arus kas kontraktual, yaitu yang pertama, saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi dan renegosiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, yaitu entitas menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari modifikasi dalam laporan laba rugi. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang, yaitu sebagai nilai kini dari arus kas kontraktual yang telah direnegosiasi atau dimodifikasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal aset keuangan atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit untuk aset keuangan yang
dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Atau jika diterapkan revisi suku bunga efektif dihitung sesuai dengan paragraf 6.5.10. Yang ketiga, ada biaya atau pendapatan jasa yang terjadi mengubah jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut. Entitas langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika entitas tidak memiliki perkiraan wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Penghapusan merupakan kejadian penghentian pengakuan. Di sini terdapat pengukuran instrumen keuangan, yaitu terdapat kategori pertama, biaya perolehan diamortisasi, dan di dalam laba rugi seluruh keuntungan dan kerugian. Ini termasuk dalam PSAK 55. Dan yang kategori kedua ada instrumen utang pada FVOC, yaitu dalam laba rugi terdapat bunga, kerugian penurunan nilai, kurs, atau keuntungan atau kerugian. Di dalam OSI terdapat keuntungan dan kerugian lainnya, terdapat dalam PSAK 55. Dan kategori ketiga yaitu instrumen ekuitas pada FVOC, yaitu dalam laba rugi, dividen, kecuali jelas merupakan pemulihan atas sebagian biaya perolehan investasi, yaitu ada keuntungan, kerugian, perubahan nilai wajar. Tidak terdapat dalam PSAK 55. Dan kategori keempat ada FVTPL, yaitu seluruh keuntungan dan kerugian. Pengukuran dengan metode biaya perolehan tidak diperkenakan. Perubahan utama penurunan nilai dari PSAK 55, yaitu terdapat dalam PSAK 55 ini tipe modelnya kerugian yang telah terjadi atau incurred loss. Dan dalam PSAK 71 ada kerugian ekspektasian, yaitu expected loss. Jumlah modelnya yang pada PSAK 55 ada beberapa dan PSAK 71 ada 1. Ruang lingkup untuk investasi pada instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai AFS. Dan pada PSAK 71 tidak ada penurunan nilai yang diakui untuk instrumen ekuitas. Pada pertimbangan yaitu meningkat pada PSAK 55 dan PSAK 71. Di sini terdapat penurunan nilai. Yaitu yang pertama, apakah instrumen keuangan adalah aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan? Jika iya, hitung suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit yang selalu mengakui penyisihan kerugian untuk perubahan dalam kerugian kredit ekspektasian. Jika tidak, apakah pendekatan tersimplifikasi untuk piutang dagang, aset kontrak, dan piutang sewa dapat diterapkan? Jika tidak, apakah instrumen keuangan memiliki resiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan? Dan ia akui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya? Dan apakah ada peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal? Jika iya, apakah simplikasi risiko kredit terendah dapat diterapkan? Jika iya, akui kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan hitung pendapatan bunga dari jumlah tercatat bruto. Apakah instrumen keuangan adalah aset keuangan memburuk? Jika iya, hitung pendapatan bunga dari biaya perolehan diamortisasi. Di sini terdapat ruang lingkup penurunan nilai. Dalam ruang lingkup, yang pertama terdapat aset keuangan yang merupakan instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOC, misalnya
piutang, dagang, dan instrumen utang. Dan yang kedua ada komitmen pinjaman yang diterbitkan yang tidak diukur pada FVTPL. Yang ketiga ada kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan yang masuk dalam ruangan dan yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 71 dan yang tidak diukur pada FVTPL. Yang keempat ada piutang sewa dalam ruang lingkup PSAK 30. Yang kelima terdapat aset kontrak dalam ruang lingkup PSAK 72. Di dalam ruang lingkup di luar ruang lingkup yaitu ada yang pertama investasi dalam instrumen ekuitas, yang kedua ada komitmen pinjaman dan jaminan yang diterbitkan yang diukur pada FVTPL, yang ketiga ada instrumen keuangan lainnya yang diukur pada FVTPL. Nah, di dalam sini ada penurunan nilai dalam model baru, yaitu informasi yang dicakup sama dengan kejadian masa lalu, kondisi sekarang, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Pada umumnya, seluruh aset keuangan membawa penyisihan kerugian. Yang pertama, tidak perlu pemicu trigger atau untuk mengakui penurunan nilai. Yang kedua, terdapat lebih banyak pertimbangan. Nah, satu model untuk seluruh instrumen keuangan dalam ruang lingkup PSAK 71. Di sini terdapat penurunan nilai. Penurunan kualitas kredit sejak pengakuan awal atau tidak absolut risiko kredit. Di sini terdapat pengakuan penurunan nilai, yaitu kerugian ekspektasian 12 bulan, kerugian ekspektasian sepanjang umurnya, kerugian ekspektasian sepanjang umurnya. Terdapat bunga atau laba, yaitu dasar bruto pada tahap 1 performing kualitas kredit baik, dasar bruto tahap kedua under sampai performing kualitas kredit kurang baik, dasar neto tahap 3 non-performing kualitas kredit memburuk. Di sini terdapat kerugian kredit ekspektasian, yaitu kerugian kredit selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo pada entitas sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diperkirakan diterima entitas, yaitu untuk kekurangan kas, dan didiskontokan dengan suku bunga efektif awal atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Kerugian kredit ekspektasian rata-rata tertimbang atas kerugian kredit dengan masing-masing terjadinya risiko gagal bayar sebagai pembobotan, yaitu terdapat kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya mempresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, yaitu kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dari instrumen keuangan. Di sini terdapat pendekatan umum, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Berpindah kategori jika risiko kredit dari aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal, maka kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Apabila kembali, jika kondisi di atas tidak lagi terpenuhi. Nah, dan di sini ada prinsip umum, yaitu menerapkan salah satu dari dua basis pengukuran berikut. Yang pertama, ada kerugian kredit ekspektasian 12 bulan, atau yang kedua, kerugian kredit sepanjang umurnya. Dalam basis pengukuran bergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal. Nah, di sini terdapat elemen utama dari model penurunan nilai, yaitu yang pertama ada kerugian ekspektasian 12 bulan.
Kerugian ini yang timbul dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Yang kedua, terdapat kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, yaitu kerugian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar sepanjang perakiraan umur instrumen keuangan. Yang ketiga, ada peningkatan risiko kredit secara signifikan, tidak didefinisikan. Dan yang keempat, ada gagal bayar, tidak didefinisikan. Di sini terdapat pendekatan pengukuran ganda menerapkan definisi gagal bayar, yaitu yang pertama pertimbangkan indikator kualitatif, misalnya pelanggaran kovenan hutang. Yang kedua, ada konsisten dengan definisi yang digunakan untuk pengelolaan risiko kredit secara internal atas instrumen yang relevan. Yang ketiga, ada konsisten dengan definisi dalam regulasi yang berlaku jika memungkinkan. Yang keempat, diterapkan secara konsisten. Terdapat praduga atau rebutable presumption bahwa peristiwa gagal bayar tidak terjadi sebelum aset keuangan 90 hari menunggak. Di sini terdapat penilaian kenaikan risiko kredit signifikan, yaitu penilaian didasarkan pada perubahan risiko gagal bayar sejak pengakuan awal, dan tidak disadarkan pada perubahan dalam jumlah kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan seluruh informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi perkiraan masa depan, forward-looking information, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Misalnya, yang pertama ada perubahan peringkat kredit internal atau eksternal secara aktual dan ekspektasian. Yang kedua, terdapat data makroekonomik aktual atau perkiraan. Yang ketiga, ada perubahan harga atau indikator pasar atau risiko kredit. Dan yang keempat, ada perubahan aktual atau ekspektasian dalam hasil operasi atau lingkungan bisnis peminjam. Di sini terdapat penilaian kenaikan risiko kredit signifikan risiko gagal bayar, yaitu tidak dapat dilakukan dengan sekadar membandingkan perubahan secara absolut atas risiko gagal bayar. Dan yang kedua, risiko gagal bayar cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, jika risiko gagal bayar tidak menurun seiring berjalannya waktu, dapat mengindikasikan kenaikan risiko kredit. Yang keempat, ada asumsi di atas tidak berlaku jika kewajiban pembayaran yang signifikan pada periode mendekati jatuh tempo. Yang kelima, ada penilaian kuantitatif merupakan indikator utama dan biasanya didasarkan pada ukuran probabilitas gagal bayar sepanjang umur, lifetime probability of default atau PD. Indikator kualitatif dipertimbangkan jika tepat digunakan sebagai watch list. Di sini terdapat pengecualian risiko kredit rendah, yaitu instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah, yaitu risiko gagal bayar rendah, dan peminjaman memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktual dalam jangka waktu dekat, yaitu kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu dekat, dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu dan jangka waktu yang panjang, namun tidak selalu menurunkan kemampuan peminjaman untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktual, yaitu perubahan yang memburuk tidak selalu mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajiban.
Di sini terdapat pengecualian risiko kredit rendah. Yang pertama ada, jika risiko kredit rendah, dapat diasumsikan bahwa risiko kredit belum meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Yang kedua, yaitu penilaian dilakukan dengan dasar instrumen per instrumen. Yang ketiga, instrumen dengan peringkat rating eksternal, investment grade adalah salah satu contoh instrumen yang dapat dianggap memiliki risiko kredit rendah. Yang keempat, jika instrumen tidak lagi beresiko rendah, tidak secara otomatis diasumsikan bahwa risiko telah meningkat secara signifikan. Di sini terdapat piutang dagang dan piutang sewa. Di dalam piutang sewa terdapat pendekatan umum dan pendekatan disederhanakan. Dan di dalam piutang dagang dan aset kontrak dengan komponen pendanaan signifikan terdapat yaitu yang pertama pendekatan umum dan pendekatan disederhanakan. Yang ketiga ada piutang dagang dan aset kontrak tanpa komponen pendaan signifikan. Terdapat pendekatan disederhanakan yaitu penyisihan kerugian selalu senilai dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Di sini terdapat pendekatan umum dan disederhanakan atas piutang dagang, yaitu dampak memilih pendekatan umum. Yang pertama ada perlu menelusuri perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal. Yang kedua, membutuhkan sistem manajemen risiko kredit yang lebih canggih. Yang ketiga, nilai kerugian kredit ekspektasian diperkirakan lebih rendah. Untuk piutang jangka pendek, pendekatan umum dan pendekatan umum akan memberikan hasil yang sama. Di dalam mengukur penurunan nilai atau ACL, probabilitas tertimbang yaitu jumlah yang tidak biasa dan rata-rata probabilitas tertimbang yaitu mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi. Yang kedua ada nilai terkini yaitu suku bunga efektif awal atau dengan melakukan penaksiran tertentu untuk menentukan tingkat bunga sebagai tingkat diskonto. Dan yang ketiga ada kekurangan kas, yaitu selisih antara arus kas yang terutang sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh entitas. Di sini terdapat contoh satu yaitu PT Mawar memiliki piutang dagang dengan Rp200.000 yang jatuh tempo pada dalam waktu 3 bulan. Dan yang kedua, PT Mawar memperkirakan bahwa skenario yang paling mungkin adalah bahwa jumlah total akan dibayar tepat waktu. Dan yang ketiga, PT Mawar mengestimasi bahwa terdapat 2% probabilitas pada debitur sama sekali tidak membayar dan 98% probabilitas bahwa jumlah total akan dibayar pada saat jatuh tempo. PT Mawar mengukur kerugian ekspektasian sebagai 2% dari jumlah kekurangan kas sebesar Rp200.000 karena piutang jangka pendek tidak memiliki tingkat bunga kontraktual. Hal ini menyiratkan bahwa suku bunga efektif adalah 0 dan pendiskontoan umumnya tidak diperlukan. Jadi kerugian ekspektasian sama dengan Rp200.000 dikali 2% ditambah Rp0 dikali 98% dengan hasil yaitu Rp4.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rosdah. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh 2, PT Merapi beroperasi hanya di satu lokasi geografis dan memiliki portofolio piutang dagang senilai Rp70 juta pada 31 Desember. Yang kedua, basis pelanggan terdiri atas berbagai pelanggan kecil. Yang ketiga, piutang dagang memiliki karakteristik resiko yang serupa dan tidak memiliki komponen pendanaan signifikan. Yang keempat, PT Merapi menggunakan matriks penyisahan untuk menghitung penurunan nilai. Yang kelima, matriks penyisihan didasarkan pada tingkat gagal bayar historis selama umur yang diharapkan dari piutang dagang dan mencakup penyesuaian atas estimasi yang bersifat forward looking. Di sini ada presentase tingkat kerugian yang terdiri dari belum jatuh tempo,
0,5%, menunggak 1 sampai 30 hari 1%, menunggak 31 sampai 60 hari 2,5%, menunggak 61 sampai 90 hari yaitu 6%, dan yang terakhir yaitu menunggak lebih dari 90 hari yaitu 10%. Yang selanjutnya yaitu perhitungan tentang penurunan nilai. Yang pertama yaitu belum jatuh tempo dengan jumlah tercatat bruto 30 juta dengan tingkat kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur sebesar 0,5% dan penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur yaitu 150.000. Yang selanjutnya yaitu menunggak 1 sampai 30 hari dengan jumlah tercatat bruto 20 juta dengan tingkat kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur 1% dan penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur 200.000. Yang selanjutnya yaitu menunggak 31 sampai 60 hari sebesar 10 juta dengan tingkat kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur sebesar 2,5% dengan penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur yaitu 250.000. Yang selanjutnya yaitu menunggak 61 sampai 90 hari dengan jumlah tercatat bruto 7 juta dengan tingkat kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur 6% dan penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur 420.000. Yang terakhir yaitu menunggak sebesar lebih dari 90 hari dengan jumlah tercatat bruto 3 juta dengan tingkat kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur 6%, 10%, dan penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur sebesar 300.000. Di sini bisa dilihat bahwa total jumlah tercatat bruto yaitu 70 juta dan penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur sebesar 1.320.000. Yang selanjutnya yaitu contoh 3. PT Kencana memiliki pinjaman atau aset keuangan dengan jangka waktu 10 tahun senilai 200 juta rupiah. Bunga dibayarkan setahun sekali, suku bunga kupon dan suku bunga efektif adalah 5%. PT Kencana menyimpulkan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Pinjaman tersebut memiliki PD atau probability of default 12 bulan sebesar 0,5%. Dan LGD estimasi jumlah kerugian jika pinjaman gagal bayar adalah 25% dan akan timbul dalam waktu 12 bulan jika pinjaman gagal bayar. Di sini ada penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah 250.000 yang dihitung dengan mengalihkan jumlah arus kas terutang dalam kontrak yaitu 210 juta yakni 200 juta pokok ditambah 10 juta bunga dengan PD 0,5% dan dengan LGD 25% dan mendiskontokan jumlah yang dihasilkan menggunakan suku bunga efektif 1 tahun yaitu sebesar 5%. Jadi di sini 210 juta dikali 0,5% dikali 25% sama dengan 262.500. Untuk PV-nya yaitu 262.500 dibagi 1,05 yaitu sebesar Rp250.000. Yang selanjutnya contoh 3 yang selanjutnya yaitu pada 31 Desember PTA memberikan pinjaman untuk periode 4 tahun dengan nilai Rp1 juta yang diklarifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga dibayarkan setiap tahun. Tingkat bunga kupon dan tingkat bunga efektif sebesar 5%. PTA menyimpulkan bahwa tepat untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian yaitu sebesar ekspektasian 12 bulan. Pinjaman tersebut memiliki probability of default 12 bulan sebesar 0,5%,
tabel di samping menunjukkan arus kas kontraktual dan probabilitas tertimbang arus kas yang diperkirakan jika pinjaman tersebut gagal bayar dalam 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pertanyaan, berapa jumlah penyisihan kerugian atas pinjaman tersebut pada 31 Desember? Di sini bisa teman-teman ketahui bahwa pada tanggal 31 Desember, arus kas kontraktual yaitu sebesar Rp50.000 dengan arus kas yang diperkirakan yaitu 0 dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu contoh 4. Tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 31 Desember dengan pokok Rp200 juta dan suku bunga efektif awal yaitu 5% dan probability of default 12 bulan sebesar 0,5%. Di sini bisa kita lihat pada cicilan pertama yaitu tanggal 31 Desember sebesar 10 juta yang didapat dari Rp200 juta dikalikan dengan suku bunga efektif awal sebesar 5%. Dengan arus kas yang diperkirakan masih kosong dengan kekurangan kasnya yaitu sebesar 10 juta dan nilai kininya 5% yaitu Rp9.523.810 dan seterusnya. Langsung ke jurnal yaitu pada tanggal 31 Desember pinjaman jumlah tercatat bruto pinjaman dan kasnya yaitu masing-masing Rp200 juta dengan kerugian penurunan nilainya Rp233.548 dan pinjaman penyisihan kerugian kredit ekspektasinya sebesar Rp233.548. Yang selanjutnya yaitu contoh 5. Melanjutkan contoh 2 pada 31 Desember, PTA menyimpulkan bahwa tepat untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur, PTA mengestimasikan pinjaman tersebut memiliki PD sepanjang umur sebesar 20%. Jika pinjaman gagal bayar kapanpun selama periode pinjaman, nilai kini sisa kekurangan kas sebesar Rp89.283.800 pada 31 Desember. Pada contoh 2, penyisihan kerugian kredit pada 31 Desember sebesar Rp233.548 dengan pertanyaan apa junar pada tanggal 31 Desember, berapa jumlah penyisihan kerugian kredit yang diakui pada tanggal 31 Desember, dan apa jurnal pada tanggal 31 Desember. Dengan nilai kini jawabannya yaitu nilai kini sisa kekurangan kas sebesar Rp89.283.800 dengan probability of default sepanjang umur 20% dan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp17.856.760. Next. Yang selanjutnya yaitu ada akuntansi lindung nilai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan ruang lingkup akuntansi lindung nilai, instrumen lindung nilai, item lindung nilai, kriteria kualifikasian untuk akuntansi lindung nilai, akuntansi untuk hubungan lindung nilai kualifikasian, dan lindung nilai atas sekelompok item, dan terakhir opsi untuk menetapkan eksposur kredit yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Next. Di sini ada komentar terhadap PSAK 55 instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Yang pertama yaitu kompleks dan rules based. Yang kedua ada penyusunan laporan keuangan tidak dapat mencerminkan lindung nilai pada laporan keuangan. Yang ketiga adalah ada sulit untuk investor memahami praktek manajemen risiko.
Dan adapun solusi pada di PSAK 71 mengenai instrumen keuangan tersebut yaitu yang pertama perbaikan besar pada akuntansi lindung nilai, yang kedua penyelarasan perlakuan akuntansi dengan aktivitas manajemen risiko, yang ketiga memungkinkan penyusunan laporan keuangan untuk mencerminkan lindung nilai pada laporan keuangan. Yang keempat yaitu menyediakan pengungkapan untuk membantu investor memahami risiko manajemen dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Yang dimana di sini ada persyaratan mengenai PSAK 55 dan AD PSAK 71. Yang pertama, komponen risiko yang memenuhi syarat sebagai item lindung nilai yaitu PSAK 55 yaitu item keuangan, sedangkan PSAK 71 yaitu seluruh item. Di sini ada kriteria kualifikasian akuntansi lindung nilai. Yang pertama, menghilangkan persyaratan tes efektivitas tersebut dan mengenalkan persyaratan yang lebih umum. Menggunakan pertimbangan manajemen, yaitu yang pertama, terdapat hubungan ekonomik antara item lindung nilai dengan instrumen lindung nilai. Yang kedua, pengaruh resiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomi tersebut. Dan yang ketiga yaitu rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama dari hasil kuantitas item lindung nilai yang secara aktual dilindungi nilai dan kuantitas instrumen lindung nilai yang secara aktual digunakan entitas untuk melindungi nilai sejumlah kuantitas item lindung nilai tersebut. Dan selanjutnya menurut PSAK 55, hubungan lindung nilai dapat dianggap efektif jika memenuhi persyaratan tes efektivitas yaitu 80-125%, tidak berlaku. Yang selanjutnya ada rebalancing hubungan lindung nilai. Yang pertama, jika hubungan lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan, efektivitas lindung nilai terkait dengan rasio lindung nilai, namun tujuan manajemen risiko hubungan lindung nilai tersebut ditetapkan sama. Entitas menyesuaikan rasio lindung nilai atas hubungan lindung nilai sehingga memenuhi kriteria kualifikasian lagi. Yang selanjutnya ada rebalancing mengacu pada penyesuaian yang dibuat untuk kuantitas yang ditetapkan dari item lindung nilai yang sudah ada untuk tujuan mempertahankan rasio lindung nilai yang sesuai dengan persyaratan efektivitas lindung nilai. Yang ketiga yaitu perubahan jumlah yang ditetapkan dari item lindung nilai atau instrumen lindung nilai untuk tujuan yang berbeda bukan merupakan rebalancing. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan ruang lingkup akuntansi lindung nilai. Yang pertama yaitu tujuan akuntansi lindung nilai adalah untuk menunjukkan dalam laporan keuangan dampak dari aktivitas manajemen risiko entitas yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola eksposur yang timbul dari risiko tertentu yang dapat mempengaruhi laba rugi. Dengan pendekatan ini bertujuan menyampaikan konteks instrumen lindung nilai dalam hal akuntansi lindung nilai diterapkan dan memberi informasi atas tujuan dan dampak lindung nilai. Untuk lindung nilai atas nilai wajar atau eksposur suku bunga dari portofolio aset keuangan atau liabilities keuangan entitas dapat menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 55. Yang selanjutnya yaitu instrumen lindung nilai. Instrumen kualifikasian yang terdiri dari derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai kecuali untuk beberapa return option. Yang kedua yaitu aset keuangan non-derivatif atau liabilitas keuangan non-derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai kecuali liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan jumlah perubahan nilai wajar yang diatribusikan oleh perubahan dalam resiko kredit liabilitas tersebut disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya kontrak dengan pihak eksternal dan entitas pelapor dilaporkan dalam
dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Selanjutnya ada instrumen lindung nilai untuk penetapan instrumen lindung nilai. Instrumen kualifikasian harus ditetapkan seluruhnya sebagai instrumen lindung nilai. Pengecualian yang diizinkan yaitu pada yang pertama, pemisahan nilai intrinsik dan nilai waktu dan kontrak opsi dan penetapan sebagai instrumen lindung nilai hanya mencangkup perubahan nilai intrinsik dalam opsi dan tidak termasuk perubahan dalam nilai waktunya. Pemisahan elemen forward dan elemen spot dari kontrak forward dapat penetapan sebagai instrumen lindung nilai hanya mencakup perubahan dari nilai elemen spot dan dari kontrak forward dan bukan elemen forwardnya. Basis spread mata uang asing dapat dipisahkan dan dikeluarkan dari penetapan instrumen keuangan sebagai instrumen lindung nilai. Yang ketiga yaitu proporsi dari keseluruhan instrumen lindung nilai, misalnya 50% dari jumlah nominal dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai. Selanjutnya ada item lindung nilai. Item lindung nilai dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui komitmen pasti yang belum diakui. Perakiraan transaksi atau investasi neto pada kerugian usaha luar negeri. Item lindung nilai dapat berupa yang pertama suatu item tunggal atau kelompok dari item, atau item lindung nilai dapat merupakan bagian dari item atau kelompok item. Dan untuk item lindung nilai ini harus dapat diukur secara andal. Selanjutnya yaitu masih item lindung nilai. Jika item lindung nilai ada perakiraan transaksi, transaksi tersebut harus kemungkinan besar terjadi. Dan eksposur gabungan yang merupakan kombinasi dari eksposur yang memenuhi syarat sebagai item lindung nilai derivatif dapat ditetapkan sebagai item lindung nilai. Hanya untuk transaksi eksternal yang pertama yaitu akuntansi lindung nilai antar entitas dalam kelompok usaha hanya dalam laporan keuangan individual atau laporan keuangan tersendiri. Yang kedua, tidak pada laporan keuangan konsolidasian. Yang ketiga yaitu kecuali laporan keuangan konsolidasian entitas investasi. Yang selanjutnya masih mengenai item lindung nilai yaitu penetapan item lindung nilai. Yang pertama, entitas dapat menetapkan suatu item secara keseluruhan atau komponen dari suatu item sebagai item lindung nilai dalam hubungan lindung nilai. Yang kedua, entitas hanya dapat menetapkan jenis-jenis komponen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hanya perubahan dalam arus kas atau nilai wajar dari item yang dapat diatribusikan kepada resiko spesifik atau berbagai resiko jika berdasarkan penilaian di dalam konteks struktur pasar tertentu diukur secara andal. Komponen resiko mencangkup penempatan atas perubahan hanya dalam arus kas atau nilai wajar dari item lindung nilai di atas atau di bawah harga yang ditentukan atau variabel lainnya atau resiko sepihak. Yang kedua yaitu satu atau lebih arus kas kontraktual yang dipilih. Dan yang terakhir yaitu komponen dari jumlah nominal yakni bagian tertentu dari jumlah suatu item. Yang selanjutnya yaitu ada kriteria kualifikasian untuk akuntansi lindung nilai. Yang dimana suatu hubungan lindung nilai memenuhi syarat akuntansi lindung nilai hanya jika seluruh kriteria berikut dipenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu hubungan lindung nilai hanya terdiri dari instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat dan item lindung nilai yang memenuhi syarat. Yang kedua yaitu pada awal hubungan lindung nilai terdapat penetapan dan dokumentasi formal atau hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas dan strategi pelaksanaan lindung nilai. Dokumentasi tersebut mencangkup identifikasi instrumen lindung nilai, item lindung nilai, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu ada hubungan lindung nilai memenuhi seluruh persyaratan efektivitas lindung nilai berikut ini. Yang pertama, terdapat hubungan ekonomi antara item lindung nilai dengan instrumen lindung nilai, pengaruh resiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dan hubungan ekonomi tersebut, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir akan tetapi di sini penetapan dimaksud jangan sampai mencerminkan ketidakseimbangan antara pembobotan item lindung nilai dan instrumen lindung nilai sehingga menimbulkan ketidakefektifan lindung nilai atau tanpa mempertimbangkan apakah diakui atau tidak yang secara akuntansi dapat mengakibatkan hasil pencatatan yang tidak konsisten dengan tujuan akuntansi lindung nilai. Next yang selanjutnya yaitu ada akuntansi untuk hubungan lindung nilai kualifikasi 1. Yang pertama ada lindung nilai atas nilai wajar, yang kedua lindung nilai atas arus kas, yang ketiga ada lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, yang keempat ada akuntansi untuk nilai waktu dari opsi, yang kelima ada akuntansi untuk elemen forward dari kontrak forward dan basis paid mata uang asing dari instrumen keuangan. Next, akuntansi untuk hubungan lindung nilai kualifikasian 2. Entitas menerapkan akuntansi lindung nilai untuk hubungan lindung nilai yang memenuhi kriteria kualifikasian termasuk keputusan entitas untuk menetapkan hubungan lindung nilai, yaitu terdapat 3 jenis hubungan lindung nilai yang dimana yang pertama, lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas, dan lindung nilai investasi neto dalam kegiatan luar negeri. Lindung nilai atas sekelompok item, yang dimana kelayakan dari kelompok item sebagai item lindung nilai, penetapan komponen dari jumlah nominal, penyajian, dan posisi neto nihil. Yang selanjutnya yaitu opsi untuk menetapkan eksposur kredit yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu kelayakan eksposur kredit untuk penetapan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan akuntansi untuk eksposur kredit yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi. Adapun tanggal efektifnya yaitu yang pertama, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Yang kedua yaitu penerapan dini diperkenankan jika entitas memilih untuk menerapkan dini pernyataan ini. Entitas harus mengungkapkan fakta tersebut dan menerapkan semua persyaratan dalam pernyataan ini pada waktu yang sama. Yang selanjutnya yaitu ada ketentuan transaksi. Yang pertama, entitas menerapkan pernyataan ini secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, akuntansi, dan kesalahan. Yang kedua yaitu pernyataan ini tidak diterapkan untuk item yang telah dihentikan pengakuannya pada tanggal penerapan awal. Yang ketiga yaitu ketentuan transaksi untuk akuntansi lindung nilai ketika entitas pertama kali menerapkan pernyataan ini. Entitas dapat memilih sebagai bagian kebijakan akuntansinya untuk menerapkan persyaratan dalam bab 6 dari PSAK 71 ini atau terus menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai sesuai PSAK 55 untuk seluruh hubungan lindung nilainya. Hal ini dikarenakan PSAK 71 belum mengakomodir persyaratan terkait makro hedging. Yang selanjutnya yaitu di sini bisa teman-teman ketahui ada contoh mengenai kerugian penurunan nilai ekspektasian. Tabel-tabelnya nanti teman-teman bisa sama-sama untuk menghitung. Next, langsung ke kerugian penurunan nilai ekspektasian. Di sini ada apakah instrumen keuangan adalah aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk? Ya, hitungan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit dan selalu mengakui penyisihan kerugian untuk perubahan dalam kerugian kredit ekspektasian, dan tidak apakah pendekatan terinsimplifikasi untuk piutang dagang, aset kontrak, dan piutang sewa dapat diterapkan, yaitu tidak. Dan apakah instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan, dan seterusnya. Next.
Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.